Hai semua, barengan gua Niko. Selamat datang di Freaky Paper. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan berbahagia ya. Pada kesempatan kali ini, gue masih akan merangkum alur cerita dari film yang ada di universe-nya Resident Evil. Dan filmnya itu berjudul Resident Evil Degeneration. Film ini dirilis pada tahun 2008 lalu dan merupakan film animasi CGI pertama yang dirilis hasil kolaborasi antara Capcom dengan Sony Pictures. Film ini sendiri disutradarai oleh sutradara asal Jepang yang bernama Makoto Kamiya. For your information, film Resident Evil Degeneration ini punya storyline yang berhubungan dengan cerita di game Resident Evil ketiga. Tetapi perlu gue ingatkan kalau film ini gak ada hubungannya sama sekali dengan film live action Resident Evil yang pemeran utamanya Elise. Jadi tolong jangan tanya kenapa di film ini gak ada Elise ya, oke? Film Resident Evil Degeneration sendiri menceritakan Leon Kennedy dan juga Claire Redfield yang berupaya membongkar praktik perdagangan T-Virus secara ilegal yang dilakukan oleh sebuah perusahaan bernama Will Pharma. Tetapi seperti biasa, mereka juga harus menghadapi serangan dari para zombie dan juga monster yang mengerikan. Bagaimana keseruannya? Kita langsung mulai aja rangkum alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan kondisi Amerika pasca dihancurkannya Raccoon City menggunakan sebuah rudal nuklir karena wabah T-Virus dari Umbrella Corporation. Akibat dari kejadian tersebut, Umbrella Corporation pun dinyatakan bangkrut. Namun, tak lama kemudian muncullah sebuah perusahaan farmasi baru bernama Will Pharma. Perusahaan tersebut diketahui membangun sebuah fasilitas penelitian di kota yang bernama Harvardville, yang mana pembangunan fasilitas ini didukung sepenuhnya oleh seorang senator Amerika bernama Ron Davis, yang juga merupakan pemegang tertinggi saham Will Pharma. Namun, tak lama kemudian muncul dugaan bahwa Will Pharma juga mengembangkan T-Virus sama seperti Umbrella. Dugaan tersebut datang dari sebuah anggota organisasi hukum non-pemerintahan bernama TerraSafe, yang mana mereka menemukan bukti berupa foto-foto manusia yang dijadikan objek percobaan Will Pharma di negara India. Kondisi tersebutlah yang kemudian membuat nilai saham Will Pharma merosot tajam. Selain itu, gelombang demonstrasi penolakan pada Will Pharma pun mulai bermunculan, di mana para demonstran menginginkan perusahaan tersebut segera ditutup atas alasan keamanan dan kemanusiaan. Kemudian scene berpindah ke sebuah bandara di kota Harvardville. Di sini ada Claire yang merupakan salah satu anggota organisasi TerraSafe yang baru saja datang dari New Jersey. Claire di sini dijemput oleh temannya sesama anggota TerraSafe berkeluarga negaraan India dan juga keponakannya yang bernama Rani Chalwa. Di sini Claire kemudian diminta temannya untuk menjaga Rani sebentar karena temannya itu ingin mengambil sesuatu. Ketika tengah menunggu temannya itu, Claire bertemu seorang pria yang diketahui bernama Frederick Downing. Sementara itu di luar bandara sudah ada ratusan demonstran yang tengah berdemo untuk menghalangi kedatangan Ron Davis, sang senator Amerika yang berada di bandara tersebut. Ron sendiri datang ke Harvardville untuk memenuhi undangan di konferensi farmasi nasional. Akibat dari demonstrasi itu, Ron pun tak berani untuk keluar dari bandara. Akan tetapi, karena tak ada pilihan lain, Ron pun tetap keluar dengan menyamar demi menghindari pendemo dan juga para jurnalis. Namun, penyamaran Ron ini sia-sia karena tak lama ada salah satu jurnalis yang mengenalinya. Setelah itu, tiba-tiba muncul seorang pendemo yang mengenakan kostum zombie. Akan tetapi, pendemo itu langsung bisa diamankan pihak keamanan bandara. Di sini pula hal yang cukup epik menurut gue terjadi, karena tak lama setelah zombie palsu itu ditangkap keamanan bandara, tiba-tiba muncullah zombie asli entah dari mana, yang sontak membuat kondisi di sana seketika kacau. Di tengah kekacauan tersebut, Claire sempat berpapasan dengan pria bernama Curtis Miller yang nampak mencurigakan. Korban pun mulai berjatuhan dan bandara mulai dipenuhi zombie. Situasi kian buruk tatkala sebuah pesawat tiba-tiba jatuh menabrak gedung bandara. Hal buruk tak berhenti sampai di sana, karena ternyata pesawat tersebut berisi penuh zombie. Singkatnya, Claire, Rani, Ron, serta sekretaris Ron pun berlari mengamankan diri di dalam sebuah ruangan VIP yang dikunci rapat. Sementara bangunan tersebut sudah diblokade oleh militer sehingga tak ada yang bisa keluar masuk dengan bebas. Mereka pun di sini menunggu bantuan datang. Kemudian kita diperlihatkan dengan dua anggota kepolisian khusus bernama Angela dan Glenn, yang ditugaskan untuk menyelamatkan sang senator yang diketahui tadi masih terjebak bersama Claire. Di
Di sini, Angela dan Glenn mendapat bantuan dari seorang agen khusus yang diutus langsung oleh Presiden Amerika, yaitu jagoan kita semua, Leon Scott Kennedy. Singkat cerita, Leon, Angel, dan Glenn akhirnya berhasil menemukan Claire dan juga sang senator. Mereka pun berusaha mencari jalan keluar. Namun ternyata semua tempat di gedung bandara itu sudah dipenuhi zombie. Mau tak mau mereka harus menerobosnya. Singkatnya, setelah susah payah, akhirnya mereka berhasil keluar dari bandara. Tapi sayang di sini satu anggota kepolisian yaitu Glenn harus tewas dibunuh zombie. Kemudian ada scene singkat yang memperlihatkan Curtis Miller yang nampak tengah mempersiapkan rencana untuk serangan selanjutnya. Lalu ada juga Leon yang telah melaporkan misinya pada Hannigan. Di sini Hannigan kemudian memberitahu pada Leon bahwa serangan yang terjadi di bandara tadi diduga adalah serangan teroris Jenderal Grande yang menggunakan T-Virus. Jenderal Grande sendiri merupakan seorang presiden dari negara fiksi bernama Republik Bajirip yang mendukung penuh aksi terorisme. Gila juga sih ini presiden, masa aksi terorisme didukung. Lanjut, setelah keluar dari bandara dan tengah beristirahat, tiba-tiba Claire melihat truk milik Will Parma. Di sini Claire sedikit kesal lantaran dia masih merasa kalau tragedi di bandara itu adalah ulah dari Will Parma. Akan tetapi muncullah Frederick Downing yang kemudian mengaku sebagai kepala peneliti Will Parma, dan dia menjelaskan pada Claire bahwa truk-truk tersebut berisi vaksin dari T-Virus. Di sini kita bisa lihat kalau pihak Will Parma mencoba tampil sebagai pahlawan. Awalnya Claire tidak percaya, tapi setelah Leon datang dan ikut menjelaskan, akhirnya Claire pun paham. Lalu beberapa saat kemudian tiba-tiba saja truk-truk berisi vaksin tersebut meledak bersamaan dan menghancurkan semua vaksin T-Virus yang ada. Frederick Downing di sini menganggap bahwa itu adalah serangan lain dari para teroris, sama yang terjadi sebelumnya di bandara. Hal tersebut juga diperkuat dengan kesaksian Claire yang melihat Curtis Miller sesaat sebelum insiden di bandara tadi. Tetapi kemudian Angela menyanggahnya, lantaran Curtis Miller adalah kakak kandungnya, dan dia mengatakan bahwa Miller tak mungkin melakukan itu. Singkat cerita, Angela dan Leon pun bergegas ke rumah Miller untuk menemuinya dan membawanya sebagai saksi. Sementara itu, Claire diajak Downing untuk ikut bersamanya melihat-lihat fasilitas penelitian milik Will Parma. Leon dan Angela kemudian sudah sampai di rumah Miller, namun mereka tak menemui Miller. Mereka malah menemukan rumah Miller yang terbakar. Di sini Miller membakar rumahnya sendiri diketahui dengan tujuan untuk membuang semua kenangan bersama keluarganya. Sekilas tentang Curtis Miller supaya kalian gak kebingungan, jadi Curtis Miller ini adalah salah satu korban tragedi kota Raccoon, di mana dalam tragedi itu ia kehilangan anak dan juga istrinya. Beberapa tahun setelah tragedi itu Miller masuk dan bekerja untuk Will Parma, namun tak lama kemudian dia keluar. Alasannya adalah karena ia mengetahui bahwa Will Parma mengembangkan T-Virus sama seperti Umbrella. Karena dendam, Miller pun berusaha membongkar kebusukan Will Parma dengan masuk ke organisasi TerraSafe. Akan tetapi karena aksinya melawan Will Parma dianggap terlalu agresif, akhirnya ia dikeluarkan dari organisasi itu dan kini bekerja seorang diri untuk menghancurkan Will Parma sekaligus membongkar kebenaran atas tragedi di Raccoon City. Berpindah ke Claire yang tadi diajak ke fasilitas Will Parma, di sini Downing memperlihatkan banyak hal-hal canggih di sana pada Claire. Nampak sekali kalau Downing selaku orang Will Parma berusaha memperbaiki citra perusahaan itu pada Claire, seorang anggota TerraSafe yang notabene musuh dari Will Parma. Kemudian Claire juga diperlihatkan Downing kepada G-Virus yang juga ternyata dikembangkan di fasilitas tersebut. Claire sempat sedikit kesal karena dia merasa G-Virus ini tak seharusnya dikembangkan karena ia paham betul betapa bahayanya jenis virus tersebut. Di mana Claire pernah menghadapi G-Virus yang disuntikan di tubuh William Birkins pada saat tragedi kota Raccoon. Lalu Downing pun izin keluar dari ruangan tersebut dengan dalih ingin memperbaiki sesuatu. Di sini gerak-gerik Downing mulai terlihat mencurigakan. Claire pun lalu menelpon Leon untuk segera datang ke fasilitas Will Parma. Setelah itu, Claire melihat Miller yang baru saja keluar dari satu ruangan tempat penyimpanan G-Virus. Setelah itu, sebuah bom tiba-tiba meledak dan melukai kaki Claire. Tak lama kemudian, Leon pun datang bersama Angela di Will Parma. Di sini, Leon meminta berpencar dengan Angela untuk mencari Claire. Lalu beberapa saat setelahnya, Leon berhasil menemukan Claire yang sedang mencari jalan keluar dari fasilitas itu.
Leon pun menunjukkan jalan pada Claire, sementara ia sendiri kembali masuk untuk menjemput Angela. Di tempat lain, Angela bertemu dengan Curtis, kakaknya, yang baru saja menyuntikkan dirinya sendiri dengan sebuah G-Virus. Di sini Miller pun mengatakan bahwa tujuannya melakukan semua ini adalah agar ada bukti untuk pemerintah bisa mengungkap kebenaran atas tragedi di Raccoon City. Singkat cerita, militer Amerika pun datang dan mengepung Miller. Namun sebelum ia disergap, Miller sudah lebih dulu berubah menjadi monster dan membantai semua anggota militer tersebut. Leon pun kemudian akhirnya datang untuk menyelamatkan Angela dari kakaknya sendiri yang sudah berubah menjadi monster. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Leon dan Angela melawan Miller yang sudah berubah menjadi monster. Usai pertarungan yang cukup panjang dan diwarnai adegan kissing-kissing antara Leon dan Angela, akhirnya Leon dan Angela berhasil mengalahkan Miller dengan menjatuhkannya ke lubang pembakaran massal yang ada di fasilitas tersebut. Setelah kejadian tersebut, Claire yang keluar lebih dulu dari gedung itu bertemu dengan Ron Davis. Di sini Claire pun menuduh bahwa Ron dan perusahaan Will Parma lah yang ada di balik tragedi bandara serta ledakan truk tadi. Menurutnya tujuannya adalah agar nama perusahaan itu kembali naik dan nilai sahamnya kembali tinggi. Di sini Ron tidak menyangkal tuduhan itu, ya karena Ron ini emang mata duitan, jadi sebenarnya ia nggak peduli berapa banyak nyawa yang melayang asalkan dia dapat banyak cuan. Tapi setelah itu Ron mengaku bahwa dia sama sekali tidak mengetahui rencana penyerangan tersebut dan juga G-Virus, di mana ia sebagai pemegang saham tertinggi Will Parma hanya tahu bahwa perusahaannya memang memproduksi vaksin untuk mendapat keuntungan besar apapun caranya. Kemudian akhirnya diketahui dalang dari semua ini adalah Frederick Downing, yang ternyata bekerja sama dengan jaringan teroris yang dipimpin Jenderal Grande, yang tadi gue udah kasih tahu siapa mereka. Downing diketahui mencuri T-Virus dari tragedi Raccoon, lalu mengembangkannya secara ilegal saat ia jadi kepala peneliti di Will Parma. Tujuan Downing melakukan itu tidak lain adalah demi uang, karena ia tahu harga T-Virus dan vaksinnya sangat mahal di pasar gelap. Lalu scene pun berpindah ke Downing yang tengah berada di satu tempat menunggu anak buah Jenderal Grande, tapi ternyata ia dijebak. Di sini Downing akhirnya ditangkap Claire dan Leon, serta Angela dan juga pihak kepolisian. Awalnya Downing coba memberikan penawaran, yaitu rela membagi hasil keuntungan dari penjualan T-Virus, akan tetapi itu percuma, karena orang-orang di sana tidak mata duitan. Singkat cerita, Downing pun ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Keesokannya, Leon dan Claire bertemu dengan Angela di tempat yang sama, lalu mereka semua saling berpamitan untuk meneruskan pekerjaannya masing-masing. Kemudian di akhir film, kita diperlihatkan Ron Davis yang ditemukan tewas di ruangannya. Namun sebelum tewas, ia diketahui sudah mengundurkan diri sebagai senator dan menjual saham Will Parma ke perusahaan lain bernama Tricell. Di scene penutup, kita juga diperlihatkan beberapa pekerja Tricell yang tengah mengumpulkan sisa-sisa tubuh Miller. Kemudian film pun berakhir. Sekian rangkum alur cerita film Resident Evil Degeneration. Film ini sedianya punya plot dan layer cerita yang cukup rumit. Tapi di sini gue berusaha menjelaskannya pelan-pelan dan sedetail mungkin supaya kalian gak kebingungan. Tapi kalau kalian ada pertanyaan lain seputar film ini ataupun saran dan juga koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Film ini sendiri gue kasih rating 6/10. Gue mengapresiasi penulis naskah filmnya yang berani menjejalkan banyak subplot tapi tetap berusaha membuat filmnya mudah dipahami. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, jangan lupa like dan share video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.